Nah, ini enggak dijanjikan lagi tanggal sekian. Udah kita buat lagi virtual meeting, kemudian diundi lagi apa itu? Cari cabut tuan rumah untuk dapat tuan rumah, bikin ini, bikin itu kan. Udah sampai ke situ kita. Horas, semua lelaiku. Udah lama kita nggak jumpa. 1 tahun ada, ya? Udah 1 tahun dari 2020, 2021 sekarang. Baru. Selamat tahun baru dulu lah. Selamat tahun baru semua. Selamat tahun Sehat-sehat baru kita. dari kami, dari Layar Tabi dan juga keluarga besar saudara lah, PSMS termasuk Pak Raja, saudara kita ini. Ya, semoga 2021 ini lebih baik lah dalam segala hal. Segala hal. Termasuk semua. Sepak bola kita. Termasuk sepak bola kita, PSMS kita ini kan yang mau kita bahas ini. Iya, PSMS yang mau kita bahas ini. Ini mudah-mudahan lah Pak Raja, ada berapa bulan kita off, ya. Mudah-mudahan lah kita juga tangan sudah pulih, sudah bisa long hook, lapor apa semua sudah bisa kan? Dan saya pun sudah alhamdulillah bisa aktivitas kembali. Dan Pak Raja lebih padat lagi kan, tetap fit, saudara kita ini. Jadi inilah Pak Raja, di awal 2021 ini kita PSMS dulu. PSMS ya. Karena bicara olahraga tentu sepak bola, bicara sepak bola tentu PSMS. Dan sekarang nasibnya banyak mungkin kawan-kawan masyarakat kita yang belum tahu macam mana PSMS ini. Di tengah masa kompetisi yang tidak jelas. Jadi tolong Pak Raja jelaskan dulu apa macam mana PSMS kondisinya sekarang. Baik, terima kasih Lai Kandung sama Lai Tape. Jadi selamat tahun baru lah dulu lagi sekali ya. Semua kita sehat-sehat. Jadi sesuai dengan undangan hari ini kita membahas tentang PSMS. Sebenarnya kalau PSMS kita ini selama dipegang oleh Pak Edi dan Pak Kodrat, kemudian ada manajer Pak Mulyadi dengan pelatih Gomez dan Ansari, bapak-bapak kan sudah tahu bahwa keseriusan kita luar biasa. Betul. Iya kan, kemarin kita sudah sparring partner, sudah TC, sudah ini pemain Ferdinand Sinaga, Oka John, Escobar, semua kita pemain-pemain kelas di Liga 1 sudah kita datangkan. Iya kan, Anis Nabar, semua sudah datangkan. Wanggai sudah kita datangkan. Ini konsentrasi kita bagaimana PSMS tahun 2020 ini waktu kemarin bisa lolos ke Liga 1. Jadi kita soundinglah ke PSSI supaya buat turnamen. Bagaimana ini di tengah pandemi corona ini bisa berjalan. Kemudian bisa kita laksanakan kompetisi sesuai dengan waktu. Namun di dalam perjalanan ini ada kendala. Kendala itu yaitu izin dari kepolisian tidak ada. Nah, kenapa izin dari kepolisian tidak bisa? Karena pandemi ini COVID masih terasa. Artinya masih rawan dia. Persoalan PSSI itu sendiri kita anggap dengan Polri masih belum ada titik temu nih. Mungkin ada suatu benang yang putus. PSSI dan Polri ya. Kepolisian masih ada benang yang putus. Ini yang tentu perlu dijembatani. Padahal kita harapkan ketua umum kita kan orang Polri, Komjen. Tentu dia punya channel sebenarnya dan lebih mudah untuk urusan izin pertandingan ini. Nyatanya ini sulit. Nah, karena ini sulit, kita diberikan seperti orang Medan mengatakan janji angin sorga. Ansor aja ya. Ansor ya, janji angin sorga. Janji tinggal janji. Katanya Oktober. Kita siapkan, katanya November. Bapak-bapak kan Lai Kandung, Lai Tape mengikuti. Sudah kita lihat bagaimana pembenahan stadion, semua sudah dilaksanakan Pemko kita dengan bagus kan gitu. Jadi sudahlah rencana kick off tanggal sekian. Sudah datang lagi tim dari verifikasi, LIB semua sudah beres. Bahwa rencana itu. Tapi itu tadi rencana tinggal rencana. Ternyata tunda. Tunda kita anggap ke November. November juga nggak ada kejelasan. Kemudian datang surat lagi katanya Desember juga nggak ada kejelasan. Februari. Kemudian datang surat ke Februari 2021. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana nasib pemain?
Pemain ini kan kita tahu bahwa kehidupan pemain adalah dari sepak bola. Ya. Tentu bagaimana Ini caranya mata pencariannya itu supaya dapurnya bisa berasap. Ya. Nah ini sekarang nggak ada. Jadi sesuai dengan kontrak, kami memberikan gaji pemain itu sampai Desember. Karena kontraknya berakhir, supaya jangan ada istilah medan protes-protes atau ribut-ribut. Ya, ya. Jadi kita selesaikan dulu hak dan kewajiban antara klub dan pemain. Selesai. Selebihnya kita menunggu nih. Menunggu kapan berita yang diterima dari LIB tentang pelaksanaan kompetisi itu bulan Februari. Nah, karena ini kan menyangkut beberapa hal. Nah, kita lihat sekarang. Kemarin katanya pandemi corona dibuatlah model turnamen. Nah, sekarang itu untuk apa? Untuk mengejar Piala Dunia. Supaya bisa Piala Dunia bulan Mei. Tepat waktu ya. Tepat waktu kan gitu. Sehingga ini selesai. Jadi puasa Lebaran masuk Piala Dunia. Kan gitu. Nah, sekarang Piala Dunianya sudah diundur 2023. Nah, jadi ngapain lagi turnamen? Ya. Kan gitu. Nah, itulah dia. Jadi sebenarnya ini maaf cakap aja lah, kita ini orang Medan harus belak-belakan aja. Ya, ini apa adanya. Apa adanya. Ini persoalan kue yang mau dibagi-baginya nih. Jadi mungkin dari satu sisi dari sponsor juga seperti ini yang nggak jelas, dari PCC-nya seperti ini nggak tahu, kemudian LIB-nya seperti ini, sehingga kami klub yang bingung. Ya. Kami yang bingung. Nah, pertanyaannya sederhana. Untuk Januari besok, Januari sekarang ini, berapa persen kita mau gaji pemain lagi? Ya. Nah, kalau kita nggak tutup kemarin, tentu bulan ini aku keluar lagi 300 juta. Ya. Dari mana kalau seperti ini? Dan ini sudah kami jalani berapa bulan terakhir ini. Dan untuk yang menjalani berapa bulan terakhir itu tanggung jawab masing-masing Klub tidak ada subsidi sama sekali. Jadi selama dalam kali lah ya Pak Raja. Selama Januari sampai Desember yang dijanjikan subsidi 1,5 miliar cuma dikasih 10%-nya. Hanya 150 juta yang kami terima. Sisanya masih angin sorga, ansor juga. Pemain kita hampir 30. Kok sampai berapa lah kekuatan 150 itu? 150. Sementara kami satu musim ini sudah lebih hampir 7,5 sampai 8 M. Habis. Januari sampai Desember hanya main sekali. Hanya main sekali. Angus semua duit itu. Angus lah ya. Apa hasil? Latihan. Waktu itu disuruh begini, udah kita mainkan ini. Terpaksa kita kontrak pemain. Panggillah yang kelas-kelas. Berapa dia? 300. Kita bayar 300. Oka John, Silvio, Ferdinand, si Tanggang, Wanggai, Anis Sagara, segala macam kita panggil. Supaya kekuatan PSMS itu terpadu. Bagus. Nah, udah kita laksanakan semua. Tentu mereka sesuai dengan kontrak pula sampai Desember harus kita bayar. Jadi kita pula yang kayak berutang. Jadi dengan kata lain Pak Raja, ini kan sudah Januari. Ya kami sudah stop gaji pemain Desember. Jadi tidak punya kewajiban lagi, pemain sudah kami pulangkan. Berarti tim sudah dibubarkan? Tim sudah dibubarkan, tapi kami tetap membuat adendum kontrak. Apabila kompetisi jalan sesuai dengan kontrak, kalian kembali. Bisa dipanggil. Dan baru di situ hitungan kita balik lagi. Iyalah, sesuai dengan gaji dia tiap bulan itu sama aja. Jadi nggak ada negosiasi ulang kecuali kompetisi baru. Ini kan meneruskan. Nah, sekarang kan kita nggak jelas. Nah, hari ini barusan sebelum saya kemari, saya menerima email dari PSSI, dari Liga, barusan bahwa nanti tanggal 22 Januari ini. Berarti ini hari tanggal berapa? Tanggal 8. Tanggal 22 Januari nanti di situ mau dirapatkan lagi klub peserta Liga 2. Katanya mau ada rapat ekso. Iya, rapat ekso. 14 tanggal berapa ya? Iya, kemudian nanti ini mungkin berubah lagi karena ada rapat lagi Liga 2 nanti tanggal 22 yang di situ dia minta bagaimana tanggapan Liga 2 ini melanjutkan atau membuat yang baru. Jadi ada dua pilihan untuk kompetisi 2020. Membuat kita ini bingung. Sebelumnya itu kan sudah ada pertemuan. Sudah, jadi sebenarnya kami sudah buat surat secara resmi kepada LIB. PSMS ya? Ya, PSMS sudah membuat surat kepada LIB dan PSSI. 4 poin kami buat surat itu. Poin pertama menyampaikan
supaya kompetisi 2020 itu di stop. Buat kompetisi baru 2021. Setelah kongres tahunan bulan Februari disusunlah itu kalendernya, jadwalnya. Kapan? Karena di situ ada puasa, ada lebaran. Nah, apakah setelah itu? Kemudian disusun juga karena menyangkut kompetisi kan dia Liga 1, Liga 2, Liga 3 Nusantara, baru di bawahnya ada suratin, baru ikutlah kalender AFC sama tim nasional. Selesainya itu Desember, kan gitu. Jadi tahun 2020 tak ada lah kompetisi gitu. Tak ada, kita bikin itu surat. mendop 2021 Iya, masuk. kita sudah bikin surat setelah kongres tahunan Februari diputuskan. Itu poin pertama. Poin kedua, supaya EXO-EXO ini juga ada pembagian job description-nya. Ini kan tak ada. Malah EXO ini seperti kayak jeruk makan jeruk. Orang dia pula yang membuat pernyataan bahwa kompetisi berhenti. Itulah salah satunya dari Madura United. Kan gitu. Aruna. Kan gitu. Nah ini dia. Jadi macam di Medan kita bilang jeruk makan jeruk. Jadi seperti itu. Jadi membuat kita kan bingung ini. EXO dia. Itu. Jadi supaya EXO ini kondusif. Maunya jangan ada lah bercabang. Ya. Satu arah dia kemana. Satu lah matahari kan gitu ya Pak Raja ya. Di bawah naungan Iwan Bule. Iya. Ketiga juga mengenai PLT Sekjen. Ya lama kali itu ya. Setahun. Masa mencari sekjen aja lama kali, karena sekjen itu EXO juga. Setahun sampai ini hari nggak ada sekjen. Jadi itu masuk ke dalam mapa kita juga ya? Sudah. Ya. Baru yang keempat, kepengurusan PSSI itu nggak ada. Sampai ini sudah setahun ini nggak ada kepengurusan komite-komitenya itu mana ada. Nggak tersusun. Tak tersusun semua yang beberapa pengurus lainnya. Personalianya belum ada, belum lengkap. Nah itu minta dilengkapi. Jadi supaya jalan ini semua organisasinya. Atau udah saja lah Iwan Bule suruh mundur, karena nggak sanggup. Nah ini artinya kan begini. Itu kita nggak bisa bilangkan begitu karena itu kan ada kriteria nanti untuk ke situ. Paling tidak kalau itu diagendakan di dalam kongres tahunan, di kongres tahunan tentu itu akan dibahas. Ya maksudku gini Pak Raja, ya kan salah satu kewajiban induk organisasi PSSI adalah menggelar kompetisi. Oke? Dalam 2020 ini komposisi belum terlaksana. Kita bisa maklum karena adanya COVID-19 ini kan. Tapi maunya jangan dijanji-janjikan. Ini dia. Dari awal ada keputusan maunya. Artinya gini Pak. Kalau kami waktu kemarin rapat di Jogja terakhir, kami juga sudah merasakan itu bahwa tidak kondusif ini pengurus PSSI. Kedua juga kita apa istilah bahasa Inggris, don't talking too much, tanpa bekerja, doing nothing. Jadi maksud kami kantongi dulu izin Polri itu, kantongi dulu izin pertandingan itu, kau kantongi dulu. Siap dapat dulu. Persoalannya macam mana nanti soal nanti tanpa penonton. Ini begini, nanti kita buat begini itu nggak ada masalah. Itu kan tinggal jalan saja. Misalnya dibilang di situ kan ada bapak pembaca dalam pedoman itu bahwa nanti tidak boleh ada press conference, tidak boleh ada ini, semua model virtual. Itu boleh aja, tapi dulu kantongi dulu. Setelah kantongi, baru susun program. Seperti inilah kami jalankan. COVID ini begini, ini COVID ini begini, pakai dari kedokteran, pakai ini, pakai itu. Ini kan terbalik ya? Terbalik. Disusun dulu kok mereka tapi semua. Izin belum ada. Izin nggak ada. Terakhir batal semua. Sampai tim dokter pun kami kirim ke Jogja. Ya itu tadi lah dalam ini kan. Dijanjikan begini. Klub pun bersiap. Kerugian ini siapa yang tanggung? 8 miliar. Sampai 8 miliar PSMS. Adanya kan klub yang dirugikan ini. Ya jelas. Bagaimana pertanggungjawabannya ini? Itu tadi bisa nggak kita tuntut secara tidak mungkin. Tidak mungkin kita tuntut. Jadi aset lah barang tuh. Aset lah barang. Padahal ini kan imbas dari kebijakan PSSI. Grup yang rugi. Kalau dari awal dibilangnya mohon maaf kompetisi tidak bisa kita gelar karena COVID sudah selesai. Uang pun tidak keluar. Dan kami masih bisa pakai untuk ke depan. Itu tadi. Ini enggak dijanjikan lagi tanggal sekian. Udah kita buat lagi virtual meeting. Kemudian diundi lagi apa itu? Cabut tuan rumah untuk dapat tuan rumah. Bikin ini, bikin itu kan. Udah sampai ke situ kita harus semangat tuan rumah. Terus apa yang terjadi melalui Pak Gubernur sama Wali Kota, tinjau stadion. King, lampu macam mana King? Ini bagus, ini siap jenderal main 2 kali, lampu harus terang.
Pak Wali bantu dulu macam mana caranya bolanya, ganti lampu, turun lagi berapa ratus juta itu belum lagi termasuk itu Pak. Oh itu di luar itu lah, di luar uang yang dikeluarkan. Di luar yang 8 miliar itu perbaikan lagi lah, lain lagi. Itulah dapat dukungan dari Pemko itu lagi. Dan hampir semua tim begitu Hampir semua tim seperti itu kan gitu. Kami juga sudah lobbying dengan dinas perhubungan, dibantu dinas perhubungan, perintah Pak Gubernur, bantu ini perhotelan, nanti tim ini. Ini mantap kali udah dibuat Pak Raja protokolnya. Bergerak dari hotel 2 mobil, begini semua udah lengkap. Nanti manajer dapat 1 kijang. Udah rapat lagi orang di sub. Di sub, di sub. Semua udah kita rapatkan, semua sudah jalan. Jadi tapi sampai sekarang juga nggak bisa. Jadi maksud kami, kita tahu dalam hal ini Pak, mungkin PSSI atau LIB sudah terima panjar dari sponsor. Ya, sama kayak kita juga. Ya. Kan gitu. Ada sponsor-sponsor kita yang sudah memberikan dana. Tapi itu kan bisa diperhitungkan untuk tahun depan. Kan sponsor ini kan itu juga. Tetap kami pakai Bank Sumut. Tetap kami pakai Pelindo. Ya biarkan aja 2021, nggak ada masalah. Persoalan uangnya nanti sudah terpakai, apa boleh buat. Kita carikanlah jalan yang lain. Kan ada pepatah mengatakan tidak satu jalan ke Roma. Nah, kita cari jalan yang lain. Tapi yang sudah kita pakai ini ya tetap aja kita bertanggung jawab terhadap sponsor itu. Begitu juga PSSI. Kalau PSSI misalnya bekerja sama dengan sponsor atau LIB, ya udah tetap aja orang itu sponsornya. Cuma untuk tahun 2021. Jadi nggak ada istilahnya uang itu rugi atau apa. Kami yang rugi klub. Karena dari Januari sampai Desember semua pemain kami gaji, kami kontrak, hanya main sekali. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana nasib pemain untuk bulan Januari, Februari ke depan? Mereka sudah nggak ada terima gaji. Artinya pakai makan uang tabungan lah dulu, mantap. Mantap kan, makan tabungan dulu kan sementara kan, sambil menunggu bagaimana ke depan. Kalau di Jawa banyak tarkam. Iya, sama juga di sini juga ada Kita ada yang minta izin bang, kami tarkam. Ya, tapi hati-hati, jangan cedera. Karena ini berisiko. Tarkam ini berisiko. Nah, inilah kondisi kita ini. Ya, jadi gini kan. Kondisinya sekarang kan, kalau aku melihat PSSI ini sudah memain-mainkan klub ini. Dan tanda kutip dipermainkan lah ini. Karena tidak ada kejelasan. Yang kulihat sampai sekarang kok tidak ada klub ini yang berani memberikan kritik pedas kepada PSSI. Reaksi klub. Kayaknya hanya baru aja. Ya, jadi lain kok ada apa ini sebenarnya? Kami pun bingung. Artinya mereka kok nggak berani begitu memberikan. Itulah di dalam grup kami. Kalau saya bilang secara jantan surat ditandatangani Pak Kodrat sama saya sekretaris kami kirim bahwa kami minta itu dihentikan, minta ini kami sudah buat seperti itu kan. Artinya secara grup kami sudah WA, secara jantan dan secara tertulis sudah kami kirim. Jadi hard copy dan soft copy-nya pun kami sudah kirim. Semua kami kirim pakai email, pakai pos, semua kami sudah kirim supaya itu menjadi pegangan untuk di dalam kongres nanti. Malah lebih ramai di Liga 1 katanya. Persija. Sekarang kan ini muncul lagi kemarin contohnya macam Persipura mengundurkan diri kan, bubar kan. Ya itu tadi karena sudah finansialnya kekurangan, kemudian bagaimana dia yang ditunjuk untuk AFC itu? Juga jadi blunder dan itu akan question mark. Itu menjadi kerja keras lagi daripada PSSI. Kemarin kan sudah konyol itu. Penetapan Persija wakil untuk AFC sama berubah. Bali United setelah diributkan segala macam berubahlah. Persipura namanya. Memang harusnya Persipura, tapi ya itu tadi. Kenapa bisa salah? Kayak aku bilang. Kenapa bisa salah? Nah itu salah, ini salah. Banyak lagi yang lain-lain ada kesalahan. Iya, makanya harus lebih keras yang seperti bilang Laikan Dung tadi. Ya dituntut aja ketua PSSI-nya mundur. Udah gagal dia. Habis itu satu blunder dia itu waktu inilah udah batal, udah mundur Piala Dunia. Masa dia ketua PSSI mau jadi tim manajer pula saat itu. Konyol. Berarti katanya untuk pribadi. Makanya udah perlu dievaluasi dia. Nggak layak. Hanya untuk pribadi dia. Itu dia. Kalau alasannya COVID,
kita melihat ini bukan alasannya semata-mata dari COVID kan. Betul. Artinya kita gelar pun kompetisi, tetapnya menjalankan protokol kesehatan. Iya. Kesehatan. Apalagi yang rupanya yang ditakutkan. Berarti ada sesuatu ini. Iya. Bukan COVID aja alasan utamanya. Jadi alasan hari itu, waktu kami rapat di Jogja, itu karena bulan November, jadi dibilanglah kita tunggulah bagaimana dan berdoa kita. Bagaimana supaya pilkada ini aman. Sudah. Jadi kalau tanggal 9 Desember ini aman, kita mainkan tanggal 15 Desember. Iya. Oke, kita siapkan tanggal 15. Boleh, aku bilang, mainkan tanggal 15. Ternyata sekarang udah mau tanggal 15 Januari pun tak ada apa-apa. Semua aman, COVID juga sudah aman, pilkada aman, toh juga sekarang ada. seperti ini. Jadi memang ada yang belum nyambung, yaitu tadi ada yang bilang lagi Posisi ke Polri itulah. sekarang menunggulah dulu bagaimana Pak Idam Aziz nih pensiun. Tunggu pensiun dulu. Ya, Suksesi apa lah ya? ya pensiun Kapolri. si Januari baru Februari lah. Itu makanya dipilih Februari karena tunggu dia pensiun siapa Kapolri yang baru. Tapi paling tidak kan di Januari ini udah kita pegang. Iya. Iyalah. Jadi kalau Februari siapa Surat Kapolri itu. yang baru, tentu itu juga mau dirapatkan lagi. Iya, Bukan berapa semena-mena langsung bisa diputar. Bisa Iyalah. Bagaimana ceritanya, Itu bagaimana belum itu tidak jaminan. Iya. Walaupun Kapolri nanti yang baru belum jaminan. Ya, itu dia. Belum jaminan. Jadi dari ngapainlah kita paksakan diri, makanya sebaiknya semua aturan ini diputuskan di dalam kongres. Yaitu kongres itu apa? Rohnya ada statuta. Nah, jangan kita menyalahi statuta. Iyalah. Nah, ikuti statuta, selesai. Jadi Pak Iwan Bule itu pun tidak salah karena sesuai dengan statuta. Ini kan tidak. Ini digoyang kiri, ikut kiri, digoyang kanan, ikut kanan, begini. Inilah jadinya banyak kepentingan. Banyak kepentingan. Nah, terakhir kemarin dipaksakan tim nasional berangkat ke Spanyol. Hanya udah tahu itu bahwa Piala Dunia ditunda, sudah tahu. Tapi supaya ini gregetnya ada, dikirim dulu ini. Besok datang SK-nya itu. Hanya untuk apa katanya? Mental. Mental. Mental udah batal nggak jadi pula uji Kenapa coba, pula apa? mental pemain rusak? Mana pula Tapi rusak? kurasa gini lah, Pak Kaja ya kan. Berangkatlah tim. Apa gunanya itu? Berangkat. Sampai sekarang uji coba pun nggak jadi-jadi. Nggak jadi batal juga. Batal juga. Nah kan itu kan. Iya, Jadi buang-buang percuma. rentetan kegagalan udah banyak. Udah itu kan Kenapa lagi dipelihara? Piala Dunia pemain-pemain itu kan tidak bisa nanti di 2003. Nggak bisa. Mana bisa? Yang kalau memang mau diberangkatkan yang ke Spanyol itu, kalau sudah tahu kayak gitu, mending yang Fahri Husaini yang Ya, kemarin usia 16. Iyalah. Itu dimatangkan lagi. Itu ya yang kan? dimatangkan. Memang sudah nampak tim Fahri Husaini yang latihan di sini pun kemarin di Teladan. Itu sudah nampak. Makanya King bahwa itu menjadi pemain andalan kita di musim yang akan datang. Makanya King Waktu masukan kita dari kami latihan lah, di masukan sini. dari kita untuk kongres nanti lebih keras lah PSMS untuk menyuarakan ini. Iya. Iya kan? Iya. Dari beberapa hal tadi yang kita bicarakan lebih keras lah. Iya. Dan nanti gini kuasa, ini kita sudah lah, ini kan kita tadi sepakat di awal pembicaraan kita bahwasanya kita Ini kongres Bu. 2021 lebih baik daripada 2020. Iya. Dan ini PSMS bubar. Iya. Bagaimana format PSMS ke depan? Apakah sudah ada atau bagaimana? Kan itu juga perlu kita pertanyakan supaya Jadi, masyarakat pun tahu. Ya, begini Pak. Kalau kita, apalagi Pak Edi ini kan minta PSMS ini tetap solid, tetap bagus. Dia tetap kemarin itu untuk memutuskan itu pun dia sempat berpikir lama. Lama dia berpikir, kau King bertanggung jawab kau nih katanya. Untuk membubarkan ini. Iya. Aku bilang Pak ini gini-gini. Yuk, jangan katanya. Waduh Pak ini begini, nggak ada keputusan kan. Bisa kau pertanggung jawabkan itu? Ya sementara itulah dulu Pak Jenderal. Apa mau kita bilang? Oke kalau gitu, kau pertanggung jawabkan itu. Jangan nanti kita begitu ini kita bubarkan, tiba-tiba ini main, kan susah. Karena ada tim takut. Sriwijaya takut. Banyak tim yang takut. Orang tuh masih latihan sekarang. Mungkin finansialnya masih bagus. Karena memang kita kemarin sempat jor-joran terus. Karena kita tidak mengikuti yang masalah. Karena itu tadi, kalau kita ikuti yang 25% terus, nggak ada masalah. Masih bisa. Tapi karena kita kasih dia 40% supaya ada bonusnya tambahan. gitu ya. Jadi di situ kita keteternya. Jadi kita kan kontraknya selesai. Harapan kita juga nanti ke depannya nih setelah kongres tentu sudah ada satu keputusan. Keputusan itu paling tidak menentukan bagaimana langkah PSMS ke depan, ya materi ini juga.
Jadi pelatihnya tetap Gomez dengan squadnya itu, cuma ada beberapa orang yang kita tambah, ada beberapa orang yang kita lepas. Karena ada beberapa orang yang kita lepas, terutama yang kita cari ini kan sekarang macam anak-anak Sumatera Utara ini ada banyak, ada lagi yang bisa pulang dari luar kota yang sekarang sudah ada di Medan, itu coba kita dekati lagi seperti yang Marga Siregar yang di Persib itu kan, Gojali ya, sekarang kan dia ada di Medan, dia pun sudah habis kontrak. Contoh-contoh seperti itu lagi, ngapain lagi kita pakai pemain-pemain yang artinya PSMS tetap ingin berbuat yang terbaik lah. Ya, jadi kalau tetap kompetisi digelar. Iya, kerangkanya sudah kami buatkan sama si Gomez, tetap dia yang menakodai PSMS ini. Oh, Gomez udah ada komitmen. Sudah komitmen kita, makanya sudah ada itu. Iya, tetap komitmennya seperti itu. Tapi jadi, artinya gini, keputusannya tanggal 22 lah ya, Kongres. 22. Bukan. Rapat. Tanggal 22 ini rapat Liga 2. Rapat Liga 2. Ya. Kongres. Kongres bulan 2. Disitulah ditentukan ini. Iya. Kami menunggu bulan 2 kan? Sebenarnya tunggu tanggal 22 ini. Tanggal 22 permintaan dari pertemuan klub ini ya. Ya. Pertemuan klub ini mau minta kompetisi ini kita lanjut apa kita stop? Di situ diputuskan. Iya, itulah diputuskan. Tapi kita sudah sepakat stop lah ya. Ya, kita buka sepakat. kompetisi baru aja gitu kan. Iya. Siap lebaran misalnya kan gitu kan. Iya. Kalaupun dilanjutkan, tim kita masih tetap kerangka yang lama. Iya. Kalau dilanjutkan. Kalau kompetisi baru, lain lagi cerita kan? Iya, sama. Kalau kompetisi baru, kerangkanya ini juga. Kerangka itu juga. Iya, kerangka ini juga. Pemain-pemain kita tuh masih sama kita yang bisa dipanggil. Iya, artinya kan kita masih ada hubungan. Pendekatan Pak Raja ini lah. Semua. Contoh, Hampir misalnya macam Oka John. Oke. Silvio, artinya seperti ya semua lah. Jadi masih komit ya? Masih komit, termasuk Paulo Sitanggang, termasuk Rahmat Hidayat, semua lah masih komit dengan kita. Nah, artinya mereka itu kan pendekatannya bukan dengan kita ya, dengan Pak Mulyadi juga sangat baik. Jadi ini kita pertahankan. Nah, ada 2-3 pemain yang mungkin sulit untuk masuk ke sini lagi karena terlalu jauh juga. Tapi ya contoh macam si Wanggai ya mungkin ya. Tapi kita lihat lah bagaimana kan dia di Papua, Anis Nabar di Papua, terus satu lagi yang di Ternate, ada yang di Ternate siapa? Abdi Sula, jauh kali ya, artinya jauh kan gitu. Tapi kalau memang kita lihat nanti gimana. Jadi kita cari kan banyak sekarang pemain-pemain Medan yang dicoret di Sriwijaya. Yang anak-anak PSMS yang main di Sriwijaya juga ada. Itu kita panggil lagi. Begitu juga dengan pemain siapa yang main di Lamongan yang sudah habis. Itu juga bisa kita panggil si Roni Pataila. Oh ya, kan pemain kita itu. Pemain kita itu kan ada yang kayak gitu kan. Itu keras itu. Ya, artinya kalau dia duet dengan si Oka John, ada lagi Agung misalnya, ada lagi yang lain-lain lah semua kan. Kenapa saya tidak? Ini sudah tergambar kita lah. Artinya inilah kita panggil karena mereka kan lihat PSMS yang di 2020 ini memang luar biasa kan. Ya. Itu kan sudah pembicaraan materi Liga 1. Iya, materi Liga 1 dan diantara pemain itu kan bertanya-tanya, macam mana kau? Oh, sini lancar. Ya. Sana kan gitu. Sini good, bagus kan pemain pasti bertanya-tanya. Makanya banyak yang ya sekelas si Ferdinand sudah kita bawa kemari kan, apalagi kan gitu. Jadi sekelas Ferdinand, sekelas Paulo Sitanggang yang sudah bisa kita kontrak kita bawa kemari. Masuk lagi pemain naturalisasi Escobar sama si Oka John. Ada lagi satu yang mau kemari, cuma aku bilang aku tahan dulu pemain naturalisasi si Suha. Osa Saha. Dulu dia dari sini, sekarang di PSM dia. Osa Saha terus striker timnas juga. Itu juga mau kemari. Jadi inilah nanti cikal bakal kita menghadapi Liga ke depan ya. 2 tahun 2001 ke depan. Mudah-mudahan semuanya bisa sukses, semuanya bisa sehat, semuanya bisa berjalan lancar. Amin. Jadi udah live masalah. Sudah cukup jelas kan penjelasan Pak Raja. Jadi masyarakat pun jangan bertanya-tanya lagi kan. Selanjutnya kompetisi tanggal 22 akan dibicarakan. Nanti kalau perlu kita undang sekalian. Dan sementara kalau tim PSMS sudah dibubarkan. Sudah pulang. Karena siapa yang sanggup membayarnya itu? Karena berat kali 1 bulan kita 300-an tiap bulan. Tiap bulan selama. Tapi berat badan tetapnya ini terus. Ini berkat doa. Like HP-nya nih. Boleh lah, Pak Raja ya.
persoalan di belakang utang nanti dulu. Nanti dulu ya. Yang penting Ya. sehat-sehat lah kita semua. Amin, amin. Ya, Pak Raja. Oke, ya. Horas. Horas. Oke. Terima kasih semua, Lai. Ya, Ayo, Laiku. Sehat. Mantap.